Halo teman-teman, balik lagi di channel aku Rapi MG12. Jadi pada video kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara membuat database di MySQL PHP MyAdmin, dan juga bagaimana cara mengisi data di kolom pada tabel serta memanipulasi struktur tabelnya, entah itu penambahan kolom baru atau perubahan tipe data serta penghapusan pada kolom. Langsung saja kita mulai tutorialnya. Pertama-tama di sini kita mengaktifkan database dari Apache atau MySQL. Saya di sini menggunakan aplikasi XAMPP. Kalau teman-teman menggunakan aplikasi lain kayak Laragon nih contohnya, boleh aja. Cuman di sini saya menggunakan aplikasi XAMPP karena lebih terbiasa pakai XAMPP. Jadi di sini kita yang perlu hidupin yaitu Apache-nya dan juga MySQL. Nah, lalu kita masuk ke browser, lalu ketikkan localhost /php myadmin, enter. Nah, setelah itu tampilannya akan seperti ini. Lalu teman-teman pergi ke SQL ini. Nah, akan muncul terminal seperti ini. Jika sudah, maka teman-teman bisa ketikkan untuk database-nya, yaitu create database. Nah, di sini sebagai contoh saya menggunakan database data buku. Setelah itu titik koma, lalu kita go. Nah, akan ada muncul di sini yaitu data buku. Selanjutnya kita kembali lagi ke terminal SQL-nya. Lalu di sini saya akan mengisi database-nya itu dengan tabel. Di sini sebagai contoh saya ada 3 tabel yang akan saya bikin, yaitu penerbit, kategori, dan juga buku. Caranya yaitu use data buku, lalu titik koma. Setelah itu kita ketikkan create table penerbit buka kurung. Lalu di sini untuk tabelnya saya berencana untuk mengisi kolom ada 3, yaitu ID penerbit, nama penerbit, dan juga kota. Lalu kita ketikkan ID penerbit. Tipe data yang ingin saya gunakan adalah integer untuk ID penerbitnya. Lalu auto increment. Setelah itu ID penerbit ini ingin saya jadikan sebagai primary key. Seperti ini ya teman-teman. Lalu kita koma lagi karena saya ingin menambahkan kolom lagi, dan saya ingin menambahkan kolom kedua yaitu nama penerbit. Tipe datanya adalah varchar 100 buka kurung 100, dan datanya not null atau tidak boleh kosong. Lalu selanjutnya saya ingin menambahkan kolom yaitu kota, dan kota ini tipe datanya adalah varchar 50 lah kita bikinnya. Nah, sudah jadi untuk satu tabel dan juga satu kolom dari database-nya. Selanjutnya saya ingin membuat tabel baru lagi, yaitu tabel untuk
jenis kategori. Nah, di sini mungkin saya akan percepat videonya karena ini lumayan banyak yang ingin saya isi ya. Oke teman-teman, jadi di sini sudah saya bikin 3 tabel ya, yaitu tabel kategori. Di sini terdapat dua kolom, yaitu ID kategori dan juga nama kategori. ID kategori menggunakan tipe data integer dan dia berperan sebagai primary key. Kalau nama kategori di sini ada varchar 50 dan not null atau tidak boleh kosong. Lalu selanjutnya ada tabel untuk buku yang berisi sekitar ada 6 kolom, yaitu kolom pertama ID buku, jenis datanya integer dan berperan sebagai primary key, dan juga ada judul buku, tipe datanya adalah varchar 150, dan lalu ada ID kategori, tipe data integer, ID penerbit integer juga, tahun penerbitnya integer 4, stoknya ada integer juga. Dan juga di sini si tabel buku ini mewarisi dari kolom milik si penerbit dan juga kategori melalui ID kategori dan juga ID penerbit sebagai primary key mereka. Jadi si buku ini mewarisi foreign key-nya. Jadi dia mewarisi data dari ID kategori dan juga ID penerbit. Dan langsung saja kita pencet go. Nah, setelah itu di data buku bakalan muncul tabel baru, yaitu tabel buku, kategori dan juga penerbit di sini nih. Nah, dan di buku ini ada ID buku, judul buku, di ID kategori, ID penerbit, tahun terbit dan juga stok di bagian kolomnya. Nah, untuk selanjutnya saya ingin mengisi semua kolom-kolomnya tadi dengan data-data. Maka di sini saya akan percepat videonya. Oke teman-teman, jadi di sini saya sudah mengetikkan untuk setiap data untuk mengisi kolom dari tabel-tabelnya, seperti di bagian tabel penerbit untuk kolom nama penerbit dan juga kota. Di sini ada Gramedia Pustaka Utama, kotanya Jakarta, terus ada Mizan Pustaka, kotanya ada di Bandung, terus penerbit Erlangga, kotanya berada di Jakarta, Andi Offset, kotanya di Yogyakarta, dan Gagas Media berada di kota Jakarta. Selanjutnya yaitu berada di tabel kategori, yaitu pada kolom nama kategori. Dan di sini ada nama kategori novel atau fiksi, teknologi atau komputer, sains atau pendidikan, pengembangan diri, serta yang terakhir ada komik. Selanjutnya itu untuk tabel buku, yang kolom untuk diisi ada judul buku, ID kategori, ID penerbit, tahun terbit, stok. Lalu di sini ada judul buku Laskar Pelangi, ID kategorinya 1, ID penerbitnya 2, tahun terbitnya 2005 dan stoknya 15. Pun begitu dengan yang kedua, Belajar Java untuk Pemula, ID kategorinya 2, ID penerbitnya 4, tahun terbitnya 2021, stoknya ada 8, dan juga judul buku Fisika Dasar Volume 1, ID kategori 3, ID penerbitnya 3, tahun terbitnya 2018, stoknya ada 5, serta Filosofi Teras, ID kategorinya 4, ID penerbitnya 1, tahun terbitnya 2019, stoknya ada 20, dan yang terakhir Detektif Conan volume 100, ID kategorinya ada 5, ID penerbitnya 1, tahun terbitnya 2022, dan juga stoknya ada 30. Dan langsung saja kita klik go.
Nah, maka otomatis semua tabel yang tadinya kosong, maka di sini semua tabel yang ada pada kolomnya sudah terisi dengan rapi, guys. Itu pun begitu dengan kategori, penerbit, dan juga buku tadi. Nah, selanjutnya saya ingin memanipulasi struktur tabelnya. Di sini saya ingin menambahkan kolom baru dari tabel buku. Jadi bagaimana caranya? Yaitu kita klik alter table, dan ketikkan tabel yang ingin kalian tambahkan datanya, yaitu saya ingin menambahin di buku. Lalu kita tambahin yaitu ADD. Nah, apa yang kita ingin tambahin dari kolomnya? Di sini sebagai contoh saya ingin menambahkan kolom dari harga. Setelah itu masukkan tipe datanya. Saya menggunakan tipe data integer. Nah, selanjutnya ingin diletak di mana kolom baru ini. Nah, saya ingin kolom harga ini tuh dia setelah tahun terbit. Jadi kita ketikkan after tahun terbit. Seperti ini ya, teman-teman. Kita tambahin titik koma dan langsung go aja. Nah, otomatis di bagian buku itu akan ada kolom baru yaitu harga. Nah, di sini datanya masih nol karena saya belum menambahkan isi dari datanya. Selanjutnya saya ingin memanipulasi yaitu perubahan tipe data atau nama kolom. Nah, jadi saya ingin mengubah yaitu kotanya. Jadi kotanya tuh tadi kita menggunakan lupa lagi saya. Nah, tadi tipe data dari si kota tadi itu menggunakan varchar 50. Nah, saya ingin lebih dari 50 varcharnya. Jadi saya pengen dia tuh kolom kota itu tipe datanya adalah varchar 100. Bagaimana caranya? Kita ketikkan lagi alter table. Lalu kita ketik tipe data yang tipe tabel yang kita ingin ubah, yaitu saya mengubah dari penerbit. Lalu kita ketikkan modify. Setelah itu kita ketik kolom. Kolom. Nah, setelah itu kita ketikkan kolom apa yang kita ingin ubah. Seperti saya contohnya ya, saya ingin ubah si kota. Nah, kota ini tipe datanya yang ingin saya ubah. Tadi tipe datanya itu menggunakan varchar 50. Nah, ini ya. Saya ingin mengubah dia menjadi varchar 100. Lalu titik koma, lalu kita go. Nah, otomatis di bagian kategori. Nah, di bagian penerbit, di bagian kotanya ini kalau kita klik, kalau kita lihat ini nggak ada perubahan kan. Nah, tapi ini kita bisa lebih dari 50 huruf, guys. Karena kita udah merubah dia menjadi varchar 100. Jadi kita udah merubah dia limitasinya dari 50 ke 100. Nah, selanjutnya saya ingin menghapus kolom. Yaitu saya ingin menghapus kolom stok. Bagaimana caranya? Kita ketikkan lagi alter table. Setelah itu kita ketik bagian table mana yang ingin kita ubah, yaitu buku sebagai contoh. Dan kita ketik drop kolom. Nah, kolom mana yang ingin kita hapus? Sebagai contoh saya ingin menghapus kolom stok.
titik koma, dan kita go. Langsung oke aja. Nah, otomatis si buku tadi yang ada stoknya sekarang udah menghilang, teman-teman. Oke, sekian segitu aja video saya kali ini. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf. Semoga bermanfaat buat kalian semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.